Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wa usalli wa sallimu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man naja wala ala man ihtada bi sunnatihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, saya ingin menyampaikan pembahasan tentang salah satu poin dari permasalahan tauhid al-asma wa sifat, yaitu tentang madhhabut tafwid. Madhhabut tafwid adalah madhab yang diserukan oleh ahlul bidah. Maksudnya bahwasanya tatkala kita membaca ayat-ayat sifat, maka kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tafwid artinya menyerahkan maknanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah yang mengetahui hakikat dari makna ayat-ayat tersebut ya. Dan madhab ini disangka atau dituduhkan bahwasanya itu adalah madhabus salaf, bahwasanya para salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka dulu bermadhab tafwid dalam memahami ayat-ayat sifat. Dan ini adalah kedustaan ya, bahwasanya yang sebenarnya para salaf dahulu mereka tidak bermadhab tafwid, tapi mereka memahami ayat-ayat sifat ya sebagaimana zahirnya. Dan masyhur di kalangan madhab al-Asy'ariyah ya, mereka yang menyatakan demikian bahwasanya madhabus salaf adalah tafwid. Dan ini dinukil dari al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, beliau mengatakan madhabus salaf adalah tafwid. Demikian juga dinukil dari Al-Juwaini ya, dan juga dari Ar-Razi ya, mereka menyatakan bahwasanya madhabus salaf adalah tafwid, dan juga Al-Ghazali, tokoh-tokoh dari Al-Asy'ariyah ya. Sehingga muncullah pernyataan yang masyhur dari mereka bahwasanya madhabus salaf aslam wa madhabul khalaf a'lam, bahwasanya madhab salaf itu lebih selamat. Kenapa lebih selamat? Karena menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan madhabnya khalaf adalah a'lam. Kenapa lebih a'lam? Lebih mengetahui, karena mereka mentakwil. Kata mereka maksudnya tangan adalah demikian, mata maksudnya demikian, wajah Allah maksudnya demikian ya. Kata mereka ini lebih menunjukkan ilmu ya, meskipun dengan menyerahkan kepada Allah maka itu lebih selamat. Dan tentunya telah kita sebutkan tadi, ini adalah kedustaan para salaf dahulu. Mereka tidak bermadhab tafwid, dan mereka memahami tentang ayat-ayat sifat sebagaimana yang diturunkan dalam bahasa Arab ya. Saya ingin kembali mengangkat masalah ini karena ada sebagian dai yang bermadhab Asy'ariyah ya, yang kembali meramaikan atau mengulangi lagi pernyataan ini bahwasanya madhab salaf adalah tafwid ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Syekhul Islam Taimiyah ya telah menjelaskan bahwasanya madhab tafwid adalah di antara madhab ahlul bidah yang terburuk ya. Madhab tafwid adalah di antara madhab ahlul bidah yang terburuk karena melazimkan banyak kelaziman yang buruk ya. Sebelum kita melanjutkan ya, kita ingin menjelaskan ada 3 ya metode dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Metode yang pertama adalah memahami sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya, tanpa harus mentasbih dan tanpa harus mentakyif. Yang dimaksud dengan tanpa harus mentasbih itu menyamakan ya sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Dan yang dimaksud dengan tanpa mentakyif yaitu tanpa membagaimanakan, yaitu kita boleh mentakyif sesuai dengan penjelasan yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Contohnya tatkala Allah berbicara tentang sifat tangan ya. Ya, Allah menyebutkan beberapa kaifiyah tangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tangan Allah ada 2. Ini kita mentakyif tapi sesuai dengan batasan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
Kemudian disebutkan juga dalam banyak hadis-hadis bahwasanya tangan Allah ada jarinya. Kita mentakif, iya kita mentakif, tapi sesuai dengan yang datang dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan Allah yaqbid wa yabsut, ya, dibentangkan dan digenggam seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bahwasanya mereka tidak menggenggamkan Allah dengan sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit dalam dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan tangan Allah sangat besar, ya. Lebih besar daripada bumi dan langit, sehingga bumi yang begitu besar, langit yang begitu luas, yang kata Allah Subhanahu wa taala, was samaa'a banainaha bi aidi wa inna lamusi'un, langit yang kami bangun, ya, dengan kekuatan kami, wa inna lamusi'un, dan kami yang meluaskan langit tersebut, ya. Dan sampai sekarang kita tidak tahu di mana pangkal langit dan ujung langit. Namun langit-langit tersebut pada hari kiamat kelak matwiyatun bi yamini, terlipat di genggaman di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakin buktikan Allahu Akbar, Allah Maha besar, ya. Namun lebih daripada itu tidak boleh mentakif, ya. Jadi perkataan salaf, bila kaif mentakif, maksudnya tidak boleh kita membagaimanakan di luar dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah madhab para salaf dan madhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu memahami ayat-ayat sifat sesuai dengan zahirnya. Ya, kita paham kalau kita disebut istiwa di atas, kita paham maknanya. Ilmu al-alim, kita ngerti maknanya ilmu. Sami'un basir, wa huwa sami'ul basir, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita ngerti apa makna mendengar, kita mengerti apa makna dari melihat, ya. Kita mengerti apa makna wajah, bagaimananya kita tidak boleh mentakif, ya. Hanya kita mengatakan bahwasanya, ya, subhatu wajhi, bahwasanya wajah Allah itu bercahaya. Ini ada datang dalam hadis. Kita hanya bisa mentakif sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Tapi cahayanya seperti apa, wajahnya seperti apa, tentunya kita tidak bisa mentakif. Kenapa? Karena dalam kaidah al-kalamu fi dzat far'un anil kalami, al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi dzat. Pembahasan tentang sifat itu adalah cabang dari pembahasan tentang zat. Kalau kita tidak tahu bagaimana zat, maka tidak mungkin kita mengetahui bagaimana sifat, ya. Kalau kita tidak tahu bagaimana zatnya, maka kita tidak tahu bagaimana sifatnya. Sehingga kalau ada orang mengatakan, "Ustaz, Anda mengatakan Allah turun ke langit dunia. Bagaimana?" Kita bilang kita tidak bakalan tahu. Karena untuk mengetahui bagaimana Allah turun ke langit dunia, pertama Anda harus mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda tahu bagaimana caranya Allah turun. Tatkala Anda tidak tahu bagaimana zatnya Allah, Anda tidak akan tahu bagaimana cara Allah turun. Yang kedua, Anda pun harus tahu bagaimana hakikat langit. Mana ujungnya, mana pangkalnya, mana batasan langit dunia, mana selain dari langit dunia, sehingga Anda bisa tahu bagaimana kalau Allah turun ke langit tersebut. Nah, kalau zat Allah Anda tidak mengetahui, hakikat langit Anda tidak mengetahui, bagaimana Anda bisa bayangkan Allah turun ke langit dunia, ya. Jadi maksud saya, ini madhab yang pertama dalam bermuamalah dengan sifat-sifat Allah adalah ijra'in nusus ala zahiriha, yaitu kita memahami sifat-sifat tersebut sesuai dengan zahirnya, dan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran dan banyak-banyak, dan melalui Al-Quran dan juga melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hambanya yang semakin mengenal sifat-sifat Allah akan semakin mengagungkannya dan akan semakin mencintainya dan akan semakin berharap kepadanya dan akan semakin rindu untuk bertemu dengannya, ya. Allah mengenalkan sifat-sifatnya, ya. Dan kemudian Al-Quran diturunkan dalam bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Ya, kami jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dengan bahasa Arab ini semua ada maknanya. Wajah, tangan, ya. Kemudian sifat-sifat tersebut ada maknanya. Istiwa, ya. Ini semua ada maknanya dalam bahasa Arab, ya. Oleh karenanya kita memahami sesuai dengan konsekuensi dari bahasa Arab, kita pahami. Namun yang tidak boleh adalah kita mentasbih, menyamakan Allah dengan makhluk, karena Allah melarang laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Kemudian tidak boleh juga kita mentakif kecuali dengan batasan takyif yang datang dalam nusus. Ini yang pertama. Adapun mazhab yang kedua dalam bermuamalah dengan ayat-ayat sifat adalah mazhabut tafwid. Mazhabut tafwid tadi yang telah kita jelaskan adalah
kita tidak mengetahui makna sifat-sifat tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya benar-benar kita tidak memahami maknanya. Jangankan bagaimananya, maknanya pun kita tidak tahu, ya. Kalau kita tidak tahu maknanya sama sekali, maka tidak akan terbetik dalam benak kita bagaimananya, ya. Oleh karenanya maknanya kita tidak tahu, kaifiyahnya terlebih lagi kita tidak tahu. Berbeda dengan mazhab yang pertama. Mazhab yang pertama kita tahu maknanya, bagaimananya yang kita tidak ketahui, ya, bagaimana yang tidak kita ketahui. Jadi tafwidul kaifiyah. Adapun al-makna kita maklum, ya, makna diketahui. Yang kedua, mazhab tafwid, maknanya tidak diketahui, tafwidul makna ila Allah, kita menyerahkan maknanya kepada Allah, ya, terlebih lagi kaifiyahnya. Dan ini adalah mazhab yang batil, ya. Nanti akan kita jelaskan kebatilannya. Jadi maksudnya apa? Mazhab tafwid, tafwid artinya seakan-akan kalau Allah mengatakan Mama ya iblisu ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya, ketika Allah berkata, wahai iblis, apa yang melarang engkau, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, kalimat biyadayya kalau menurut mazhab tafwid seakan-akan XXXX. Paham? Jadi apa maksudnya biyadayya? Wallah alam, kita enggak tahu maksudnya apa. Maknanya pun tidak paham. Apa yang kalau kita apa maksudnya kita mengatakan tidak paham? Itu tidak ada dalam bahasa Arab, ya. Kalau kita bilang Zaid kita paham, tapi kalau saya bilang Days antum enggak paham, ya. Ya. Jadi seakan-akan XXXX ini konsekuensi dari mazhab tafwid. Maknanya pun kita tidak paham, maka biyadayya dengan dua tanganku tidak dipahami maknanya, seakan-akan kalimat XXXX. Ini mazhab yang kedua. Mazhab yang ketiga adalah mazhab ta'wil. Ta'wil artinya berusaha memaknakan, memahami ayat-ayat sifat dengan makna selain daripada zahirnya, Biyadayya dengan kedua tanganku, zahirnya adalah kedua tangan. Dan ini orang yang ahli ta'wil mereka paham, maknanya adalah dengan kedua tangan. Maknanya diketahui. Beda dengan tafwid. Tafwid maknanya enggak diketahui. Kalau ta'wil maknanya diketahui. Ya, maknanya diketahui. Hanya saja hakikatnya kata mereka maksudnya adalah dengan kekuatan atau dengan kenikmatan. Ini namanya ta'wil. Mengeluarkan makna dari hakikat zahirnya kepada makna majaz atau makna kinayah yang di luar daripada zahir hal tersebut, ya. Seperti dua tangan maksudnya adalah kedua kekuatan atau kenikmatan. Dan inilah sekarang yang dilakukan oleh kebanyakan Asy'ariyah mutaakhirin. Kalau orang Asy'ariyah mutaakhirin mereka menempuh mazhabu at-ta'wil. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mazhab Ahlus Sunnah atau mazhab salaf, ya, adalah mazhab yang pertama sesuai dengan zahirnya, ya, namun tanpa mentasbih dan tanpa mentakhif. Mazhab ta'wil, mazhab tafwid, kemudian mazhab ta'wil. Nah, orang-orang Asy'ariyah jelas meninggalkan mazhab yang pertama, mazhab Ahlussunnah. Mereka berputar di antara dua mazhab, mazhab tafwid dan mazhab ta'wil. Antum ini baru bangun tidur semuanya, ya? Ya. Paham atau tidak? Hah? Saya tadi mau ceramah 7 menit, katanya terlalu cepat, ya. Ya. Paham atau tidak? Nanti saya tanya kalau nggak bisa jawab gimana? Hah? Paham? Jangan ngantuk cuci muka, ya. Ya. Baik, saya ulangi, orang-orang Asy'ariyah, ya, mereka berputar di antara dua metode tafwid dan metode apa? Ta'wil. Sebagian mereka mewajibkan tafwid, sebagian mereka mewajibkan tafwid, karena itu mazhabus salaf menurut persangkaan mereka. Inilah mazhab salaf. Ya, sebagian mereka membolehkan dua-duanya. Ta'wil juga boleh bagi orang yang berilmu, tafwid lebih selamat bagi orang-orang yang tidak berilmu. Karena untuk mentakwil butuh ilmu. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Kalau ente bahlul, ya, ente pakai mazhab tafwid saja, ya. Lebih selamat, ya. Dan sebagian merajihkan yang lebih afdal adalah ta'wil. Seperti Ibnu Fawraq dalam kitabnya Mushkil Hadis, ya, dia merajihkan mazhab ta'wil. Adapun yang dinisbahkan kepada salaf tentang mazhab tafwid
Dia menyatakan salaf mengatakan dengan mazhab tafwid bukan karena mereka tidak tahu takwilannya, tetapi dalam rangka untuk membantah orang-orang bodoh agar tidak ngawur dalam takwil. Ya, dan dalam rangka untuk melarang orang-orang bodoh supaya tidak ngawur dalam takwil, sehingga karena takwil butuh ilmu. Oh, ini maksudnya begini, maksudnya begini. Sehingga mereka pun mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwasanya lebih bagus adalah dengan mentafwid dalam rangka untuk mencegah orang-orang bodoh yang mentakwil. Intinya ada yang mengatakan yang lebih afdal tafwid, ada yang mengatakan yang lebih afdal adalah takwil, ada yang mengatakan apa? Dua-duanya silakan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, konsentrasi kita pada mazhab tafwid, ya, mazhab tafwid. Mazhab tafwid batil. Kenapa kita katakan batil? Melazimkan bahwasanya Al-Qur'an ini ya bukanlah kitab hudan. Bukan kitab petunjuk. Kenapa? Karena zahirnya adalah butlan. Zahiruhu al-butlan. Ya, bahkan zahirnya adalah syirik menurut mereka. Karena menyatakan wajah Allah punya wajah itu kesyirikan. Sampai ada sebagian ahlul bidah di zaman sekarang menyatakan kitab yang ditulis oleh misalnya oleh para salaf, para aimatus salaf, kitabut tauhid, kata mereka maksudnya kitabus syirik. Ada kitabus sunnah, ada sebagian salaf, sebagian ulama salaf yang menulis kitab judulnya kitabus sunnah yang menjelaskan tentang mazhab ahlus sunnah dalam masalah sifat. Mereka katakan itu kitabus syirik, ya, karena menurut mereka tatkala kita menetapkan wajah bagi Allah, kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kita melakukan kesyirikan, sehingga mereka menamakan kitab tauhid maksudnya kitab apa? Kitab syirik, ya. Berarti kelazimannya kenapa mazhab tafwid demikian juga mazhab takwil sama. Mazhab tafwid dan mazhab takwil menganggap zahir daripada nusus adalah kesyirikan, zahir daripada nusus adalah kebatilan. Padahal nas-nas yang berkaitan tentang asma wa sifat sangatlah banyak. Ya, sifat-sifat Allah banyak sekali kalau kita buka Al-Qur'an menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, Allah ridha, ya, banyak sekali, ya. Allah mendengar, Allah melihat, kedua tangan Allah, wajah Allah, banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Ya, tentang sifat-sifat Allah. Kalau ini semua zahirnya adalah batil, ya, maka seakan-akan, apalagi kalau kita berbicara tentang sifatul ulu, tentang menunjukkan Allah di atas, sangat banyak ayat-ayat tentang Allah menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Nah, kalau ini semua zahirnya adalah butlan, ya, maka Al-Qur'an itu bukan kitab petunjuk. Al-Qur'an itu bukan Arabiyyun mubin, bukan kitab yang Arab yang jelas, enggak jelas semuanya. Ya, bagaimana kita katakan kitab petunjuk sementara zahirnya kesyirikan? Jadi seakan-akan Allah menurunkan Al-Qur'an yang isinya zahirnya adalah kesyirikan, padahal maksud Allah bukan demikian. Lah, ini berarti bukan kitab petunjuk, kitab kesesatan. Kitab dhalal atau kitab idlal, ya, ini kitab untuk menyesatkan dan kitab kesesatan. Ya, ini makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan mazhab ta'wil min syarri madhab ahlul bidah. Dia termasuk dari madhab ahlul bidah yang paling buruk karena ditinjau dari konsekuensi dari madhab ini. Ya, sekarang kalau kita bicara tentang masalah ulu, ayat terlalu banyak, ratusan ayat. Terlalu banyak ayat menunjukkan malaikat turun dari atas ke bawah melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya Allah di atas, terlalu banyak ayat seperti ini. Terlalu banyak bahwasanya Allah sebagian hamba-hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat Nabi Isa ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas, terlalu banyak. Nah, kalau ini semua ditakwil maksudnya bukan di atas, berarti terlalu banyak ayat yang zahirnya batil, dan ini melazimkan Al-Qur'an adalah bukan kitab hudan, bukan kitab petunjuk, tapi kitab apa? Kebatilan. Paham maksudnya? Jelas, paham? Benar. Yang kedua, ya, mazhab tafwid dia mutanaqid, dia sendiri kontradiksi dalam mazhabnya tersebut. Kenapa saya katakan kontradiksi? Ya, karena bagaimana Anda mengatakan bahwasanya zahir nusus itu batil, sementara Anda tidak tahu hakikat apa maksudnya. Sekarang saya tadi contohkan, tatkala Allah berfirman, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau kita mazhab Ahlus Sunnah tahu kedua tangan maksudnya jelas. Bagaimananya kita tidak tahu. Kalau takwil juga tahu, oh itu maksudnya kedua tangan, tapi maksud Allah bukan demikian. Takwilnya adalah kedua kekuatan atau kedua nikmat. Mazhab tafwid biyadayya artinya seperti apa? X. Apa maksudnya biyadayya? Enggak tahu maksudnya apa. Itu simbol-simbol saja. Jadi biyadayya seakan-akan apa? Simbol-simbol, isyarat-isyarat yang
bukan dalam bahasa Arab. Karena kita tidak ketahui maknanya. Maka kita tanyakan sama dia yang bermadzhab tafwid. Perhatikan sini. Yang benar maksudnya apa biyadayya? Apa makna biyadayya dengan kedua tanganku? Maka orang-orang bermadzhab tafwid akan mengatakan, kita enggak tahu maknanya. Maknanya yang tahu hanyalah siapa? Allah. Taib. Maknanya yang tahu hanya yang benar yang tahu hanya siapa? Allah. Terus kalau biyadayya benar atau salah? Itu pasti salah loh. Gimana kamu tahu salah? Kamu hanya bisa mengetahui kedua tangan itu maknanya salah kalau kamu tahu yang benar. Paham atau tidak? Sehingga kamu bisa bandingkan antara yang salah dengan yang benar, yang kamu katakan ini salah. Nah, kalau yang benar kamu tidak tahu, bagaimana kamu bisa memvonis ini salah? Paham maksudnya? Mau diulangi? Ada yang paham tapi matanya melotot. Saya ulangi ya. Anda mengatakan bahwasanya biyadaya maknanya X. Makna yang benar gimana? Allah alam, Allah yang lebih tahu. Terus kalau saya artikan biyadaya dengan kedua tanganku, itu jelas salah maknanya. Loh, saya katakan Anda hanya bisa mengatakan itu salah kalau Anda tahu yang benar kayak apa. Kalau Anda enggak tahu yang benar yang kayak apa, maka Anda tidak boleh memvonis ini apa? Salah. Beda ahlu ta'wil. Ahlu ta'wil mengatakan salah, dia nekat. Kenapa? Biyadayya kalau diartikan tangan salah. Kenapa? Yang benar kekuatan. Dia tahu yang benarnya menurut dia. Sehingga dia berhak memvonis bahwasanya ini adalah salah. Paham maksudnya? Saya ulangi, ahlu ta'wil mereka mengatakan biyadayya kalau diartikan dengan kedua tangan itu salah. Dan mereka berhak mengatakan demikian karena mereka tahu yang benar artinya kekuatan, sehingga mereka berhak mengatakan salah. Nah, ahlu tafwid tidak berhak Anda menyalahkan. Kenapa? Karena Anda tidak tahu makna yang benar. Yang mana yang benar Anda serahkan kepada Allah. Bagaimana bisa memvonis kalau kedua tangan artinya salah? Paham? Makanya ini melazimkan bahwasanya Al-Qur'an zahirnya adalah batil. Kemudian tadi ya, sehingga seakan-akan Allah menurunkan ayat-ayat sifat dengan simbol-simbol dengan XXX yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Padahal ya kalau tidak salah saya ingat sebuah buku, bukan karangan Abul Ma'ali Al-Juwaini tapi ayahnya Al-Juwaini ya, yang dia kembali kepada dia menyesali mazhab yang dia yakini tentang semua sifat. Kenapa? Dia renungkan Nabi SAW dulu waktu menyampaikan tentang ayat sifat yang hadir berbagai macam orang. Banyak orang-orang Arab Badui juga, orang Arab Badui yang kurang beradab, yang kencing di masjid itu ngerti tentang ayat sifat. Padahal kencing di mana? Kencing di masjid lah. Nah, kalau ternyata ayat sifat itu harus ditakwil gini, gimana Arab Badui tadi paham semua? Enggak ada yang paham kalau begitu. Terus bagaimana Al-Quran mau dipahami oleh orang-orang kaum muslimin? Sementara Nabi SAW waktu dalam kehidupannya sama sekali tidak pernah mengatakan, oh maksudnya begini, tidak pernah dalam sekalipun dalam hadis-hadisnya. Bahkan dalam hadis yang palsu pun tidak ada. Sementara yang mendengar tentang Islam ya dari orang-orang yang cerdas, para sahabat, bahkan sampai orang-orang Arab Badui, di antara mereka ada yang kencing di mana? Kencing di masjid ya. Itu pun paham tentang ayat-ayat sifat. Kenapa? Karena mereka meskipun Arab Badui tetap saja Arab. Ente meskipun kota bukan Arab. Ya. Mereka Badui tapi mereka tetap Arab, sehingga mereka ngerti konsekuensi dari bahasa Arab. Sehingga tatkala dia merenungkan hal ini, dia mengatakan ini mazhab yang tidak benar kalau begini caranya. Maka seakan-akan tentang sifat-sifat Allah hanya orang-orang yang cerdas yang bisa memahami Islam, padahal Islam dahulu turun bahkan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari budak, dari Arab Badui, dari yang mana-mana semuanya paham. Baik para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pengajian sampai jam berapa? Antum masih kuat 1 jam ke depan? Masih kuat atau tidak? Ya. Awas kalau ngantuk ya. Antum enak aja, saya juga ngantuk, bukan cuma antum. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ngaku sebagai salafiyun. Ya, ngakunya begitu kan. Ngaku bahwasanya kita bermakna apa? Salaf. Terutama dalam masalah akidah. Ya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menukil nukilan dari para salaf yang dikumpulkan oleh sahabat saya Ahmad Najjar, Dr. Ahmad Najjar ya. Lulusan Madinah ya, dan beliau masih di Madinah ya. Buku yang beliau kirim lewat email tentang judulnya Bara'atus Salaf minat Tafwid. Ya, bahwasanya salaf berlepas diri daripada mazhab tafwid.
Dan saya akan menukilkan perkataan para salaf tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan nukil dengan panjang supaya semakin meningkatkan keyakinan kita, ya, bahwasanya akidah yang kita yakini ini bukanlah akidah yang merupakan kreasi dari Ibnu Taimiyah yang wafat di abad ke-8. Apalagi akidah yang merupakan kreasi dari Muhammad bin Abdul Wahhab yang wafat di abad ke-11, ya. Tetapi benar-benar akidah yang diperjuangkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dan juga para a'immatus salaf. Bahwasanya mereka tatkala berhadapan dengan ayat sifat, mereka paham maknanya, namun mereka menyerahkan kaifiyahnya hanya kepada Allah. Bagaimana mereka tidak tahu, dan mereka tidak mentasbih dengan sifat-sifat makhluk, ya. Sehingga akan menambah keyakinan kita, ya. Dan kalau ada orang yang mengatakan madzhabus salaf adalah tafwid, kita bilang mana buktinya? Mereka akan menukil perkataan Al-Ghazali, mereka akan menukil perkataan misalnya Al-Juwayni dalam kitabnya Risalah Nazamiyah misalnya, kemudian mereka akan menukil dari perkataan Ibnu Fawraq dalam kitabnya Mushkil Hadis, ya. Atau mereka akan menukil dari perkataan Razi dalam kitabnya As-Sut Taqdis. Kita bilang mereka haula Ghazali, kemudian Juwayni, kemudian Ibnu Fawraq, kemudian Razi, mereka bukanlah ahli hadis wal athar. Mereka tidak paham tentang, mereka bukan orang-orang ahlul hadis, mereka bukan orang yang bergulat tentang ilmu hadis, sehingga mereka kurang paham tentang asar-asar yang diriwayatkan dari salaf tentang masalah sifat. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menukil perkataan salaf tentang ayat-ayat sifat, ya. Sekali lagi saya nukil dari buku karangan sahabat saya, yaitu Bara'atus Salaf minat Tafwid. Contohnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman, sahabat senior yang termasuk sahabat di awal masuk Islam, yang tatkala dia baca Al-Quran dipukuli oleh orang Quraisy. Kemudian besok dia baca lagi, dipukulin lagi oleh orang apa? Quraisy, ya. Inilah yang mengatakan mazilna a'izzah mundu aslama Umar. Kami menjadi jaya setelah Umar masuk Islam. Karena sebelum Umar masuk Islam, mereka tidak bisa beribadah di Masjidil Haram. Para sahabat kalau beribadah dipukulin, ya, baca Quran dipukulin, ya. Ya, makanya antum sekarang, ya, kalau baca Quran di mana aja jangan khawatir. Mau di bis baca Quran, di pesawat baca Quran, enggak ada yang mukul, ya. Itu pun dulu para sahabat baca Quran aja setengah mati, sembunyi-sembunyi di rumah sampai dipukulin. Antum sekarang bebas di mana-mana baca Quran, tidak baca Quran itu masalah, ya. Oleh karenanya jangan ragu-ragu di mana-mana baca Quran, ya. Kalau antum hafal tidak apa-apa, antum keluarkan mushaf supaya syiar, ya, bahwasanya, ya, baca Quran, ya. Masalahnya terkadang kita pegang HP, ini Ustadz Facebookan, ya, saya HP saya ada lihat Facebook juga, tapi ada Quran juga yang saya baca. Maka saya kadang berusaha bawa apa? Al-Quran, benar-benar Al-Quran, ya, supaya orang tidak suudzon dan sebagai syiar bahwasanya kita boleh baca Quran di mana saja kita berada, ya. Kita ingat bagaimana para salaf dahulu susah sekali mereka baca Quran. Di antaranya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang wafat pada tahun 30 Hijriah, beliau berkata, "As-Samad as-Sayyidul ladzi qad intaha su'daduhu." Bahwasanya As-Samad tatkala beliau menafsirkan firman Allah, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad." Ya. Allahu samad, As-Samad maksudnya apa? Di antaranya tafsiran yaitu pemimpin. As-Sayyid dalam bahasa Arabnya pemimpin. Alladzi qad intaha su'daduhu, yang telah mencapai puncak kepemimpinan, ya. Berarti dia tidak menganggap As-Samad itu XXX, paham? Tapi dia tahu Samad bahasa Arab gini, bedanya dengan makhluk. Jadi mereka menafsirkan maksudnya para sahabat. As-Samad artinya Sayyid dalam bahasa Arab, tapi bedanya dengan makhluk, kalau kepemimpinan makhluk terbatas. Adapun kepemimpinan Allah Subhanahu wa taala maka pada puncaknya. Oleh karenanya pada hari kiamat Allah mengatakan Maliki yaumiddin. Allah adalah raja pada hari pembalasan. Limanil mulkul yaum, siapa milik kerajaan ini semua pada hari ini? Lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Aina mulukul ard, mana mulukud dunia, mana raja-raja dunia? Pada hari kiamat tidak ada, ya. Semua raja, semua presiden, semua pejabat, ya, semua jabatan mereka tanggalkan pada hari kiamat kelak, ya. Hanya Allah yang maha kuasa, hanyalah Allah adalah rajanya para raja, dan dia satu-satunya yang berkuasa pada hari kiamat kelak. Dia adalah pemimpin yang sungguhnya. Oleh karenanya
Di sini maksud saya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan kalimat sayyid, dia mengerti maknanya, padahal ini adalah dari kalimat samad. As-samad adalah bagian dari ayat sifat. Namun dia tafsirkan sebagaimana dipahami oleh bahasa Arab, maksudnya sayyid, hanya saja dia membedakan antara siyadahnya Allah Subhanahu wa taala dengan siyadahnya makhluk. Bahwasanya Allah itu sayyid, tetapi sayyid Allah, kepemimpinan Allah pada puncaknya, beda dengan kepemimpinan apa? Makhluk. Ini jelas-jelas membantah mazhab tafwid. Kemudian juga Ibnu Abbas yang wafat pada tahun 68 Hijriah dan dia adalah sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, As-Sayyid alladhi qad kamula fi su'dadihi. Ya. As-Sayyid sama yang telah sempurna pada kepemimpinannya. Dan Sayyid adalah Asy-Syarif alladzi qad kamula fi syarafihi. As-Sayyid As-Samad adalah yang mulia yang telah sempurna pada kemuliaannya. Ya, sama makhluk juga mulia, Allah juga mulia, tapi kemuliaan Allah sempurna. Wal azim alladzi qad azama fi azamatihi. Dan As-Samad adalah yang Maha Agung yang telah sempurna pada keagungannya. Dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan Al-Ghani alladzi qad kamula fi ghinahu, yang Maha Kaya yang telah sempurna dalam kekayaannya. Kemudian juga mengatakan wal alim alladzi qad kamula fi ilmihi, ialah Allah yang Maha berilmu yang telah sempurna dalam ilmunya. Ya, kemudian di akhir dia berkata wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'i syaraf was su'dat, dan dialah Allah ya Samad, yaitu Allah yang telah sempurna dalam berbagai macam kemuliaan dan kepemimpinan. Wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi sifatuhu, dan Allah beginilah sifatnya. La tambaghi illa lahu, dan tidak boleh sifat ini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faham maksud saya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang makna as-samad dalam bahasa Arab, kemudian dia membedakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, tetapi maknanya sama-sama maknanya dipahami. Dan ini jelas membantah mazhabus salaf. Adapun mazhabus salaf konsekuensinya kalau datang as-samad maka maknanya apa? XXX, enggak tahu maknanya. Ini jelas bertentangan dengan mazhabus salaf. Mazhab tafwid, maaf. Mazhab tafwid maksudnya apa? XXX, dan ini bertentangan dengan mazhabus salaf. Kemudian contohnya Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar yang wafat pada tahun 84 Hijriah. Beliau berkata, khalaqallahu arba'ata asya' biyadihi. Kata dia, Allah menciptakan 4 perkara dengan tangannya. Adam wal arsyu wal qalamu wa jannatu adn. Allah menciptakan 4 perkara dengan tangannya, yaitu menciptakan Adam dengan tangannya, menciptakan arsy dengan tangannya, menciptakan al-qalam ya yang untuk mencatat takdir dengan tangannya, dan menciptakan surga Aden dengan apa? Tangannya. Tsumma qala li sa'iril khalqi kun fayakun, kun fakana. Adapun makhluk-makhluk yang lain di antaranya iblis, Allah ciptakan dengan apa? Kun, jadi maka jadilah. Ini berarti Ibnu Umar menetapkan sifat tangan atau tidak? Menetapkan sifat tangan. Buktinya dia membatasi hanya 4 makhluk Allah yang diciptakan dengan tangan, yang lainnya hanya dengan omongan Allah, dengan firman Allah, kun fakana, jadi maka jadilah. Ini jelas-jelas Ibnu Umar tidak mentafwid, bahkan menjelaskan dengan kata tangan. Contohnya Abul Aliyah yang wafat pada tahun 93 Hijriah. Sekarang kita masuk pada kalangan tabi'in ya. Beliau berkata, qala Abul Aliyah menafsirkan firman Allah, istawa ila sama, thumma istawa ila sama. Kata beliau, irtafa'a. Di sini lihat, istawa dimaknakan ditafsirkan oleh Abul Aliyah dengan irtafa, itu naik. Naik. Sama dengan tafsir dari Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang wafat pada tahun 103 Hijriah. Beliau berkata tatkala menafsirkan istawa, kata beliau ala, di atas. Ala, di atas. Ini bantahan telak kepada ahlul bidah atau sebagian dari orang-orang yang bersyihat yang menyatakan istawa maknanya 7 dalam bahasa Arab. Terus bagaimana kita mengetahui maknanya 1 di antara 7 tersebut? Kita bilang perkataan yang batil. Benar istawa maknanya 7 kalau tidak digandengkan dengan kata gandeng. Istawu, ya benar kan? Istawu apa? Istawa falama apa? Falama balagha asyuddahu wastawa. Ya, jadi istawa benar maknanya sampai 7. Luruskan, sempurna ya, dan macam-macam. Tetapi kalau sudah digandengkan dengan kata gandeng ala,
istawa ala, maka maknanya cuma satu. Artinya apa? Di atas. Padahal ayat-ayat yang datang dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, datang dalam 7 ayat, semuanya istawa digandingkan dengan apa? Ala, dan itu artinya di atas. Makanya kita mengatakan istawa maknanya 7. Kita bilang enggak benar istawa mau 7 kalau istawa doang. Tapi kalau ada istawa digandingkan dengan ala, maka maknanya cuma satu. Dan lihatlah tafsiran dari Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lihatlah tafsir dari Abul Aliyah, tabi'in ya. Maknanya irtafa'a. Kemudian Abu Abdillah Ikrimah maula Ibnu Abbas yang wafat pada tahun 104 Hijriah. Ya, beliau juga menafsirkan, kata beliau, dan ini murid Ibnu Abbas, yadahu bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kata dia, yakni al-yadain. Yang dimaksud dengan yadahum artinya kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedua tangan Allah. Dia tidak mentakwil dan dia juga tidak mentafwid. Tapi dia tafsirkan dengan zahirnya, yaitu kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia Abdullah bin Abi Mulaikah, ini yang mengatakan adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku mendapati 30 orang sahabat yang seluruhnya takut kemunafikan ya atas diri mereka ya, dan dia mendapati sahabat-sahabat senior ya. Beliau ditanya, wa su'ila Ibnu Abi Mulaikah, beliau ditanya an yadillah, ditanya tentang tangan Allah. Awahidatun aw ithnatan, apakah tangan Allah itu satu atau dua? Qala bal ithnatan, kata dia tangan Allah ada dua. Ini tabi'in, beliau mensifati tangan Allah dengan sebagaimana yang datang dalam Al-Qur'an. Kemudian juga Rabi'ah Ibnu Abi Abdurrahman, Rabi'atul Ra'i. Beliau tatkala ditanya, kata Sufyan bin Uyainah, kuntu inda Rabi'ah bin Abdurrahman. Aku sedang berada di sisi Rabi'ah. Fasa'alahu rajulun, ada seorang laki bertanya kepadanya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Allah berfirman, Ar-Rahman di atas arsy, bagaimana istiwanya? Maka Rabi'ah berkata, al-istiwa'u ghairu majhul. Adapun istiwa jelas, bukan majhul. Jelas diketahui maknanya. Ini menunjukkan membantah mazhab tafwid. Kalau bermazhab tafwid dia akan mengatakan al-istiwa'u majhul. Tafwid tidak ngerti saya maksudnya istiwa, tapi dia mengatakan al-istiwa maklum, ghairu majhul. Istiwa dipahami maknanya di atas. Wal kaifu ghairu ma'qul, adapun bagaimana tidak ada yang ketahui. Wa minallahi risalah, dan risalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alar rasulil balagu, dan wajib bagi Rasul untuk menyampaikannya. Wa 'alaina tasdiq, dan wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kemudian dari Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah yang wafat pada tahun 179 Hijriah, gurunya Al-Imam Syafi'i. Ja'a rajulun ila Malik bin Anas, seorang datang kepada Imam Malik bin Anas. Faqala ya Aba Abdurrahman, 'alal arsy istawa? Ya kata dia, Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Wahai Abu Abdullah, Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? Maka Imam Malik ya menjawab sebagaimana perkataan Rabi'ah bin Ra'i. Faqala Malik wa qad alahu ruhadha, yakni al-araq. Imam Malik terdiam sehingga bercucuran keringat. Dia kaget dengan pertanyaan seperti ini. Bercucuran keringat di keningnya. Setelah itu kemudian beliau berkata, al-kaifu ghairu ma'qul. Bagaimananya tidak ada yang tahu. Tidak bisa dipikirkan. Al-istiwa'u minhu ghairu majhul. Adapun istiwa maklum diketahui. Bagaimananya tidak bisa diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan iman kepada istiwa adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya adalah bid'ah. Ya. Kemudian beliau berkata, wa inni akhafu an takuna dhallan wa amara bihi fa ukhrija. Maka dia mengatakan, saya khawatir engkau adalah orang yang sesat. Kemudian Imam Malik memerintahkan agar orang ini dikeluarkan dari majelisnya ya. Kemudian Waqi' Ibnul Jarrah yang wafat pada tahun 197 Hijriah. Al-Imam Waqi' berkata, nusallimu hadhil ahaditha kama ja'at wa la naqulu fiha mithlu kadza wala kaifu kadza wala kaifa kadza. Kami menyerahkan hadis-hadis ini, hadis-hadis sifat sebagaimana datangnya, dan kami tidak berkata seperti ini maksudnya, atau kami tidak berkata bagaimananya. Ini menunjukkan Imam Waqi' mengerti maknanya, tapi dia tidak mentasbih dan juga tidak membagaimanakannya. Seperti hadis Ibnu Mas'ud, wa yaj'alus samawati ala isbi' wal jibala ala isbi'. Allah menjadikan langit-langit pada jarinya dan Allah menjadikan gunung-gunung pada jarinya. Demikian hadis Nabi SAW berkata, qalbu ibni Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman, bahwasanya hati atau jantung
anak Adam di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seperti Sufyan bin Uyainah. Beliau berkata, ya, tentang hadis-hadis ru'yah, melihat Allah pada hari kiamat, kata beliau, haqqun narwiha kama sami'naha. Itu semua benar, kami meyakini dan kami meriwayatkannya sebagaimana kami mendengarnya. Masih kuat? Contohnya juga perkataan Ahmad bin Hanbal. Saya sudah mulai loncat-loncat, ya, tidak semuanya, ya. Perkataan Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Tatkala lama su'ila an qaumin yaquluna lamma kallama Allah Musa lam yatakallam bi sautin. Imam Ahmad ditanya tentang perkataan suatu kaum yang mereka mengatakan Allah waktu berbicara dengan Nabi Musa tanpa suara. Ini perkataan ahlul bidah sampai sekarang. Perkataan orang Asy'ariyah sampai sekarang. Ya, mereka menyatakan Allah berbicara tanpa suara karena kalau Allah berbicara dengan suara maka tasbih dengan makhluk. Jadi mereka punya syarat Tuhan. Tuhan itu bersyaratnya apa? Tuhan syaratnya kalau bicara, kalau mereka bilang Tuhan tidak bisa bicara, mereka enggak enak, ya. Mereka bilang Tuhan bisa bicara, tapi caranya beda. Bicaranya tidak boleh pakai suara dan tidak boleh pakai apa? Huruf. Karena mereka mengingkari tajaddud. Kata mereka kalau ada huruf berarti ada alif, lam, mim. Ini ada sesuatu yang baru dan Tuhan tidak menerima sesuatu yang baru. Ini syubhat tersendiri, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lainnya. Intinya Allah berbicara tanpa suara dan Allah berbicara tanpa huruf. Dan ini saya katakan madzhab ahlul bidah sampai sekarang orang Asy'ariyah menyatakan demikian. Al-Qur'an bukan firman Allah, tapi Al-Qur'an adalah ibarat atau hikayat. Ibarat itu dari Jibril atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman Allah berbicara dengan kalamun nafsi, ya. Dan ini diadopsi oleh orang-orang liberal sehingga mereka mengatakan Al-Qur'an itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada campur tangan manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW campur tangan tentang Al-Quran dari dua sisi. Campur tangan dari lafalnya yang bikin Muhammad SAW, campur tangan kedua dari sisi tafsirannya, ya. Oleh karenanya mereka dengan mudah mengatakan, dah kalau kita ikuti tafsiran Nabi SAW, Nabi namanya manusia, dia tafsirkan sesuai dengan zaman dia. Nah sekarang sudah muncul zaman yang baru, tafsiran Nabi sudah expired, nggak bisa dipakai lagi. Sekarang sudah muncul tafsiran apa? Baru, disesuaikan dengan kondisi zaman kita. Inilah pemikiran orang-orang liberal, ya. Saya ingin sampaikan bahwasanya pemikiran mereka kembali kepada masalah sifat-sifat Allah. Berangkat dari bahwasanya firman Allah itu bukan firman Allah, Al-Quran itu bukan firman Allah, tetapi ibarat dari yang buat ibarat tersebut makhluk. Makanya orang-orang Asy'ariyah mengatakan Al-Quran makhluk. Sama seperti orang-orang Mu'tazilah, ya. Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi makhluknya, ya, sudahlah, nanti ajalah. Terus kita lanjutkan, ya. Maka Imam Ahmad bantah tatkala ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang suatu kaum yang mengatakan Allah berbicara dengan Nabi Musa tanpa suara. Imam Ahmad mengatakan, bala inna rabbaka takallama bisautin hadhil ahaditsu narwiha kama ja'at. Justru sebaliknya, Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan suara. Dan inilah hadis-hadis kami riwayatkan. Bahkan dalam Al-Quran bahwasanya hadis-hadis juga lebih jelas. Al-Quran juga jelas bahwasanya Allah berbicara dengan para sebagian anbiya. Ya, seperti terjadi sahut menyaut antara Allah dengan Nabi Musa. Allah mengatakan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Allah tanya. Musa berkata, "Qala hiya asaya atawakka 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Ya Allah, ini tongkatku, saya gunakan untuk bertelekan, saya gunakan untuk mencari rumput atau untuk membalakan kambing, dan saya punya keperluan-keperluan yang lain yang saya bisa gunakan dengan tongkat saya. Allah bilang lagi, berarti ada saut menyaut, ya, ada dialog. Kata Allah, "Alqiha ya Musa," wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Ya. Dan dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, "Fastami' lima yuha," wahai Musa, dengarkanlah wahyu yang akan sampaikan kepadamu. Allah suruh dengar. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan suaranya enggak ada. Kata Allah, "Fastami'," dengarlah. Kata orang Asy'ariyah, suaranya enggak ada. Terus Musa, Allah bercanda kali, ya. Ya, suruh dengar tapi enggak ada. Ya Allah, enggak ada suaranya, dengar apa? Ya. Kalau seandainya tidak ada suara, hanya ilham, maka Allah tidak akan mengatakan dengarkanlah. Tapi kalau mengatakan hayatilah misalnya, ya, resapilah mungkin, ya. Tapi Allah mengatakan apa? Fastami', dengarlah. Bagaimana Allah mendengar kalau bagaimana Nabi Musa mendengar kalau suaranya enggak ada? Paham?
Kalau ternyata hanya sekedar ilham, hanya sekedar resapan hati, enggak ada dialog. Enggak ada apa? Dialog. Ya, ini menunjukkan bahwasanya suara Allah didengar, dan akan kita sampaikan perkataan para imam yang lainnya. Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, qala awalam tu'min? Kau tidak beriman? Terjadi dialog. Qala bala walakin liyatma'inna rabbi, liyatma'inna qalbi. Saya beriman ya Allah, tapi supaya semakin mantap ya. Saya tahu Anda semua beriman tentang mazhab salaf, tapi saya riwayatkan hadis ini supaya Anda semakin apa? Mantap ya. Bukan saya bilang Anda ragu ya, tapi supaya meyakinkan diri kita bahwasanya apa yang kita yakini selama ini bukan kreasi Ibnu Taimiyah ya, bukan kreasi Muhammad bin Wahab, bukan kreasi para ulama di Madinah dan di Mekah, apalagi kreasi ustaz, bukan ya. Tapi inilah benar-benar dari pemahaman para sahabat dan para tabi'in dan para a'immah. Baik, ini yang lebih jelas lagi perkataan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ya berkata dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Yang ini dia tulis buku ini Khalqu Af'alil Ibad dalam rangka untuk membantah pemahaman Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya. Yang mengatakan bahwasanya af'alul ibad ghairu makhluqah. Ya. Baik. Apa kata Imam Al-Bukhari rahimahullah? Wa anna Allah yunadi bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Falaysa hadza li ghairillahi azza wa jalla. Sebagaimana datang dalam hadis. Ya. Dalam hadis disebutkan kata beliau, dan Allah menyeru dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Kalau suara makhluk tidak demikian. Yang dekat kita beda dengan orang yang 1 kilometer dekat dengan kita, yang jauh dari kita. Yang dekat dengan kita dengar, yang 1 kilometer enggak dengar. Semakin jauh dari kita suaranya semakin mengecil. Adapun Allah Subhanahu wa taala kalau berbicara dekat maupun jauh sama saja suaranya. Maka kata Imam Al-Bukhari, dia menetapkan Allah bicara dengan suara, namun tidak seperti suara makhluk. Walaysa falaysa hadza li ghairillah, dan yang ini tidak ada bagi selain Allah. Yang seperti ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata setelah menyebut hadis ini, wa fi hadza dalilun anna sautallahi la yushbihu aswatal khalq. Dan ini merupakan dalil bahwasanya suara Allah tidak seperti suara makhluk. Berarti Imam Bukhari menetapkan sifat suara atau tidak? Ini Imam Bukhari, akidahnya Imam Bukhari yang sedang kita perjuangkan. Ya. Akidahnya Imam Ahmad rahimahullah yang disuruh mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia enggak mau. Sehingga disiksa bahkan dalam 3 khalifah. Dicambuk sampai lepas dagingnya, lepas daging dari tubuhnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah yang rela mati demi memperjuangkan akidah bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Akidah yang diperjuangkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Sampai beliau dikucilkan. Apa kata beliau? Ya, wa fi hadza dalilun anna sautallahi la yushbihu aswatal khalq. Ini dalil bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara-suara makhluk. Lianna sautallahi jalla dzikruhu, karena suara Allah Subhanahu wa taala yusma'u min bu'din kama yusma'u min qurbin. Karena suara Allah didengar sama saja dari dekat ataupun dari jauh sama saja didengar. Wa annal malaikata yus'aquna min sautihi, dan para malaikat pingsan karena mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah hatta idza fuzi'a an qulubihim. Ya, bahwasanya para malaikat pingsan. Ya, sebagaimana dalam hadis, idza qadallahu amran fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khudha'anan liqaulihi, dan seterusnya hadis yang masyhur. Para malaikat tatkala mendengar suara Allah mereka pun pingsan ya. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Tatkala mereka sadar baru mereka saling bertanya apa yang diucapkan difirmankan oleh Rabbmu. Artinya suara Allah lain, sampai-sampai malaikat yang makhluk yang begitu perkasa ya, yang luar biasa ya, tatkala mendengar firman Allah Subhanahu wa taala maka mereka pun pingsan. Kata Imam Al-Bukhari, fa idza tanadal malaikatu lam yus'aqu. Adapun malaikat kalau mereka saling bicara, mereka tidak saling pingsan. Karena suara malaikat beda dengan suara Allah Subhanahu wa taala. Kita saja dengar suara jin bisa pingsan ya. Jin yang muncul dengan mengerikan, orang bisa pingsan kalau enggak iman ketakutan ya. Ya. Ini luar biasa, artinya beda antara suara malaikat dengan suara manusia. Suara malaikat pun beda dengan suara Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Bukhari, sebagaimana waqala azza wa jalla, dan sebagaimana firman Allah, fala taj'alu ma'allahi andada, maka janganlah kalian
menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Jangan kalian mengatakan suara Allah sama seperti suara makhluk, ya. Falaisa li sifatillahi niddun wala mithlun. Kata Imam Bukhari, maka tidak ada yang menandingi sifat Allah dan tidak ada yang menyamai sifat Allah. Wala yujadu syai'un fi sifatihi bil makhluqin, dan tidak ada sifat Allah yang ada di makhluk, tidak ada. Ya, artinya berbeda meskipun namanya sama. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari berakidah sebagaimana akidah yang kita yakini. Lebih jelas lagi perkataan Abu Isa At-Tirmidzi dalam sunannya yang wafat pada tahun 279. Kalau Imam Bukhari tadi wafat pada tahun 256 Hijriah. Abu Isa At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Apa kata beliau? Wa qad qala ghairu wahidin min ahli ilm. Mungkin ini terakhir yang saya nukil, ya. Saya lihat antum sudah berat, ya. Wa qad qala ghairu wahidin min ahli ilm, dan telah berkata lebih dari seorang ulama, artinya banyak, fi hadzal hadis, tentang hadis ini. Yaitu hadis innallaha yaqbalu shadaqata wa ya'khudhaha bi yaminihi fayurbiha. Sungguhnya Allah mengambil sedekah dengan tangan kanannya. Lafal tangan, Allah ambil dengan tangan kanannya, lalu Allah kembangkan sedekah tersebut. Jadi bahwasanya pahala sedekah pasti lebih banyak daripada sedekah yang dikeluarkan, ya. Karena Allah mengembangkan sedekah tersebut. Wa ma yushbihu hadza min riwayat min sifat, dan hadis-hadis yang seperti ini yang berkaitan tentang sifat. Wa nuzulur rabbi tabaraka wa taala, tentang sifat turunnya Allah. Kulla lailatin ila sama'id dunya, setiap malam di langit dunia. Qalu, para salaf berkata, mereka berkata, tasbutur riwayat fi hadza wa yu'manu, ya, wala yutawahham, yu'manu biha wala yutawahham wala yuqalu kaif. Maka riwayat-riwayat ini ditetapkan, ya. Kemudian wajib untuk diimani dan tidak boleh diduga-duga. Wala yuqal kaif, dan tidak boleh tanya bagaimananya. Jadi tidak boleh dibayang-bayangkan. Oh, maksudnya begini, pasti salah bayangan. Dan tidak boleh bertanya bagaimananya. Ini semua tidak boleh, tapi wajib untuk diimani. Hakadha ruwiya an Malik wa Sufyan. Kemudian Imam Abu Tirmidzi menyebutkan siapa salaf yang berpendapat demikian. Kata dia dari Malik, Imam Malik, kemudian Sufyan bin Uyainah wa Abdullah bin Mubarak. Annahum qalu, mereka berkata fi hadhil ahadits, mereka berkata tentang hadis-hadis ini, amirruha bila kaif. Ya. Jalankan sebagaimana datang tanpa harus bertanya bagaimananya. Wa hakadha qaulu ahli ilmi min ahli sunnah wal jamaah, dan inilah perkataan ahli sunnah wal jamaah, ya. Imam Abu Isa At-Tirmidzi menisbahkan perkataan seperti ini kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi para salaf mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif, ya. Tafsirkan sebagaimana zahirnya tanpa bertanya bagaimananya. Perkataan seperti ini sering dipahami oleh orang Asy'ariyah, maksudnya tafwid. Amirruha kama ja'at bila kaif, maksudnya tafwid, ya. Kita katakan bukan maksudnya demikian. Maksudnya bukan tafwid, tapi maksudnya sesuai dengan zahirnya. Makanya para salaf mengatakan bila kaif. Karena kalau kita XXX maka tidak perlu kaif. Kalau datang biyadayya dengan kedua tanganku XXX, maka tidak perlu kita terbetik dalam benak kita bagaimananya. Wong XX kita tidak ngerti. Paham maksud saya? Tatkala para salaf mengatakan bila kaif, berarti maksudnya sesuai zahirnya, tapi jangan mentakif. Tapi kalau bila kaif artinya XXXX, maka asalnya biyadayya tidak dipahami, maka tidak perlu takyif sama sekali. Paham maksudnya tidak? Maksud saya perkataan salaf amirruha bil kama ja'at bila kaif sering dipahami oleh orang-orang Asy'ariyah itu adalah tafwid. Kita bilang tidak benar. Kalau maksudnya tafwid, maka para salaf hanya mengatakan amirruha, ya, wala tafhamu, misalnya amirruha, jangan kalian pahami. Tapi para salaf mengatakan biarkan sesuai sebagaimana datangnya, tapi jangan tanya bagaimananya. Tatkala mereka di akhir perkataan mereka mengatakan jangan tanya bagaimananya, berarti dipahami maknanya. Karena kita hanya butuh untuk bertanya bagaimananya kalau kita pahami maknanya. Kalau kita tidak pahami maknanya sejak awal, tidak butuh pertanyaan bagaimananya. Paham? Benar. Ya. Tapi kita lanjutkan perkataan Abu Isa At-Tirmidzi. Wa amal Jahmiyah, tu perkataan dia berkata, wa amal Jahmiyah tu fa ankarat hadhihi riwayat wa qalu hadza tasbih. Adapun orang-orang Jahmiyah, mereka mengingkari riwayat-riwayat ini dan mereka mengatakan riwayat-riwayat ini menunjukkan tasbih, syirik. Makanya kalau ada orang mengingkari ayat-ayat ini, hadis-hadis, kita katakan ente Jahmiyah, ente Jahmi. Ya. Yang ngomong begitu siapa? Imam Tirmidzi, bukan saya. Wa qad dzakara, dan saya lanjutkan perkataan Abu Isa Tirmidzi. Wa qad dzakara Allah fi ghairi mawdhi'in min kitabih. Dan Allah telah menyebutkan lebih dari satu ayat, al-yadu, al-yada, was-sam'a, wal-basara. Allah sebut tentang tangan, tentang mendengar, tentang melihat.
Fata'awwalatil Jahmiyah hadhil ayat. Maka Jahmiyah mentakwilkan hadis-hadis ini, ayat-ayat ini. Fafasaruha ala ghairi ma fasaruhu ahlul ilm. Maka mereka mentafsirkan tidak sesuai dengan tafsiran para ulama. Wa qalu innallaha lam yakhluq Adam biyadihi. Mereka berkata Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Ini perkataan Jahmiyah. Kalau ada yang mengatakan Allah tidak punya tangan, tapi Allah menciptakan Adam dengan kekuatan atau dengan nikmat, maka itu adalah Jahmi. Wa qalu inna ma'nal yad ha huna al-quwwah. Kata mereka, makna daripada tangan adalah kekuatan. Ini Jahmiyah menurut siapa? Tirmidzi. Yang ngomong bukan Ibnu Taimiyah, tapi siapa? At-Tirmidzi. Kemudian beliau berkata lagi, wa qala Ishaq bin Ibrahim. Berkata Ishaq bin Ibrahim, inna ma yakunu tasbih idza qala yadun kayadin. Hanya dikatakan tasbih yang haram, tidak boleh kalau kita katakan tangan seperti tangan, itu baru tasbih. Au mithlu yadin, atau seperti tangan, au sam'un ka sam'in, au mithlu sam'in. Kalau kita mengatakan pendengaran seperti pendengaran, maka ini maknanya tasbih. Kita bilang pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, maka ini tasbih. Fa idza qala sam'un ka sam'in au mithlu sam'in fa hadha tasbih. Kalau dia berkata pendengaran seperti pendengaran, maka ini tasbih. Wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala, adapun jika dia berkata sebagaimana firman Allah, yadun wa sam'un wa basarun. Allah mendengar, Allah melihat, Allah punya tangan, ya. Wala yaqul kaif, dan tidak berkata bagaimananya, wala yaqul mithlu sam'in, dan tidak mengatakan seperti pendengaran, seperti makhluk, fa hadza la yakunu tasbihan, maka ini bukan tasbih. Wa huwa kama qala fi kitabih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sungguhnya tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihatlah, ini perkataan siapa? Abu Isa Tirmidzi. Masih lanjut? Lanjut aja ya. Lanjut. Berkata Muhammad bin Jarir At-Tabari yang wafat pada tahun 301 Hijriah. Beliau berkata, "Fa nuthbitu kullu hadhihi al-ma'ani allati dzakarna annaha ja'at bihal akhbar." Kita menetapkan seluruh makna-makna ini, makna-makna ayat-ayat sifat yang datang dalam hadis-hadis, wal kitab wa tanzil, dan juga datang dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis, ala ma yuqalu min haqiqatil itsbat, min haqiqatil itsbat. Kita tetapkan sebagaimana makna hakikatnya. Wa nanfi anhu tasbih, disertai dengan menafikan tasbih. Dan ini sama mazhab Ahlussunnah. Kita tetapkan hakikatnya, tapi jangan apa? Tasbih. Tidak boleh majaz, tidak boleh kinayah, tapi kita tafsirkan dengan hakikatnya, namun dengan menafikan tasbih. Ya, masih banyak lagi, namun saya nukilkan dari Ibnu Abdul Bar, ya, karena dia ulama besar dari mazhab Maliki yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Beliau berkata, Ahlus Sunnati mujmi'una 'alal iqrar bi sifatil waridah kulliha fil Qur'ani wa sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sepakat untuk menetapkan sifat-sifat seluruhnya yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wal iman biha, dan mereka sepakat untuk mengimaninya. Wa hamliha 'alal haqiqati la 'alal majaz, dan mereka sepakat untuk membawa makna-makna dari sifat-sifat ini kepada makna hakikat, bukan makna majaz. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik, hanya saja mereka tidak membagaimanakan sedikit pun dari sifat-sifat tersebut. Kemudian beliau berkata, wa amma ahlul bid'ah, adapun ahlul bid'ah, wal jahmiyah, dan juga jahmiyah, wal mu'tazilah, dan juga mu'tazilah, kulluha, seluruh mu'tazilah, karena mu'tazilah ini ya baik mereka berkelompok-kelompok ya. Wal khawarij, demikian juga khawarij, fa kulluhum yunkiruha, mereka seluruhnya mengingkari hadis-hadis ini. Entah mereka mengingkari kesahihan hadis-hadis ini ya, atau mereka mengingkari kandungan hadis-hadis ini. Ya, contoh seperti orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan hadis-hadis tentang lihat wajah Allah pada hari akhirat, hadis-hadis ahad, dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Mereka tidak mengerti, padahal hadis tersebut datang dalam mutawatir. Lebih dari 20 sahabat meriwayatkan hadis tentang melihat Allah, wajah Allah di hari kiamat kelak. Wala yahmilu syai'an minha wala yahmilu syai'an minha 'alal haqiqah, dan mereka tidak menafsirkan dengan hakikatnya, tapi mereka mentakwil. Wa yas'umun anna man aqarra biha musyabbih, dan mereka menyangka barang siapa yang menetapkan dari sifat ini, barang siapa yang menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan hakikat, jadi dikatakan musyabbih. Ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini saja ya. Penukilan masih banyak lagi, nanti antum baca sendiri aja deh ya. Selanjutnya inilah yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini tentang bahwasanya mazhabut tafwid bukanlah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi adalah mazhab bid'ah ya, yang diduga dari mazhabus salaf, namun ternyata bukan mazhabus salaf, dan mazhab tersebut adalah termasuk dari mazhab yang paling buruk di antara mazhab ahlul bidah, sebagai perkataan Ibnu Taimiyah, karena melazimkan kelaziman-kelaziman yang batil. Demikian saja, wallahu taala alam.
bisawab. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada akidah yang benar hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya dars yang disampaikan oleh Ustadz kita Ustadz Firanda Andirja, pelajaran yang cukup berat dan cukup rumit. Mungkin sebagian kita gak paham mungkin, sehingga tadi Ustadz meragukan. Mereka ngaku paham, Ustadz. Oh, sehingga Ustadz meragukan tadi, paham gak gitu, meragukan ya. Sehingga pembahasan seperti ini ya cuma adanya di kalangan orang-orang yang terpelajar. Tidak disarankan disampaikan kepada orang-orang awam. Nanti para santri Masya Allah ketika semangat dakwah dikirim ke Gunung Kidul, ya kemarin dakwahnya bagus sekali masalah tauhid asma wa sifat. Orang-orang awam yang kerjanya cuma ke gunung ke sawah disampaikan pelajaran seperti bengong, mereka nggak paham ya. Memang pembahasan seperti ini ya cuma di kalangan orang-orang yang terpelajar, karena penyimpangan dalam masalah asma wa sifat itu terjadinya di kalangan orang-orang yang menisbahkan kepada ilmu. Ketika mereka sudah sibuk dengan filsafat, akhirnya terjadi penyimpangan dalam masalah ini. Ada pertanyaan Ustaz? Ada, silakan. Tapi yang pertama kesimpulannya bahwasanya ulama salaf ketika mereka memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan zahirnya itu dituduh mereka mujassimah. Ya, jadi ulama salaf atau thariqahnya salaf ini dikatakan mujassimah. Pertanyaan Ustaz, apakah memang benar ada kelompok yang namanya mujassimah, dan seandainya ada, siapakah tokoh-tokohnya? Allah alam bisawab ya. Disebutkan dalam buku-buku firaq ya, buku-buku firaq ya, ada mujassimah yang mengatakan seperti ini persis, seperti ini persis. Kalau tidak salah ada sebagian Rafidhah ada yang bermadzhab mujassimah mentakif bahwasanya seperti ini ya. Ya. Ini ada ya, tapi mungkin sudah tidak ada zaman sekarang, tapi disebutkan dalam buku-buku firaq yang bahas tentang firqah ya, dari kitab para ulama ya. Tapi saya rasa sekarang sudah tidak ada yang menyatakan demikian. Wallahu alam bisawab ya. Pertanyaan yang kedua, apa hikmah atau faidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tangan Allah disebutkan tangan kanan? Ini hikmahnya Pak Ustaz. Wallahu alam bisawab. Sebagian ulama mengatakan karena kalau ada tangan kiri kesannya jelek ya. Ya, kiri itu kesannya apa? Jelek. Sehingga Allah ingin menegaskan bahwasanya jangan kalian salah bayangkan. Jangan kalian menyangka tatkala disebut dua tangan Allah seakan-akan ente bayangkan seperti tangan ente. Ada tangan kanan, ada tangan apa? Kiri. Maka Allah mengatakan kilta yadaihi yamin ya. Kedua tangannya kanan. Ini semakin menjelaskan kepada kita tidak mungkin kita bayangkan. Pasti apa? Keliru ya. Karena kalau gitu kita bayangkan pada manusia, kita akan bayangkan manusia cacat ya. Paham? Ini semakin menegaskan kepada kita tidak usah kita bayangkan, pasti keliru. Karena tidak bisa kita analogikan antara Allah dengan apa? Makhluk. Paham? Ya. Sudah habis? Kalau panjang enggak usah, Ustaz. Demikian saja para hadirin apa yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf ya, hanya ini yang bisa kita sampaikan karena keterbatasan ilmu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan pertemuan kita pada pagi hari ini sebagai pemberat amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.